ayat yang ke-8. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu an. Ya. Makanya saya ingatkan di ayat ini, ayat tentang najwa, Allah berfirman dalam surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar perkataan mereka dan najwa mereka, bisik-bisik mereka? Bala, justru kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul kami yaitu para malaikat sedang mencatat perkataan mereka. Menunjukkan Allah tidak zatnya bersama mereka, paham? Ayat yang saya bacakan tadi ini semakin menjelaskan tentang ayat dalam surat Al-Mujadalah. Bahwasanya najwa, ya bukan Allah mengatakan Allah yang keempat, Allah yang kelima, bukan berarti Allah ikut rapat sama mereka, tidak. Ya. Tetapi maksudnya Allah tahu tentang apa yang mereka kerjakan. Di antaranya Allah melihat langsung, Allah mendengar langsung, bahkan di antaranya para malaikat mencatat. Am yahsabuna anna Allah la ya'lamu sirrahum anna la na'lamu sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan kami, apakah mereka menyangka kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bisik-bisikan? Bahkan sungguhnya kami tahu, rasul-rasul kami itu para malaikat kami sedang mencatat apa yang mereka tulis. Paham? Tafsir yang paling baik tentang kaitan ayat dengan ayat, pertama tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, barang saya yang baca-baca tafsir Ibnu Katsir, dia pandai merangkai antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kedua, tafsir Adwaul Bayan karya Syekh Amin Syinqiti rahimahullahu taala, gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya, beliau dalam Adwaul Bayan sering menggandengkan ayat satu dengan ayat yang lain. Ini tidak kurang kita dapatkan dalam tafsir-tafsir yang lain. Seperti tafsir Al-Qurtubi sangat bagus, bahkan sangat indah, tapi terkadang luput darinya beberapa rangkaian ayat. Ibnu Katsir punya perhatian yang lebih tentang masalah ini. Makanya ketika Ibnu Katsir membawakan ayat Al-Mujadalah, maka dia bawa ayat yang tadi saya bacakan untuk menggandengkan, lebih memahami makna dari ayat ini dengan menafsirkan dengan ayat yang lain. Karena tafsir yang terbaik adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Baru kemudian ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru kemudian kalau sudah tidak ada, baru dengan asar salaf atau dengan bahasa. Kita lanjutkan, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang dilarang dari najwa? Najwa secara bahasa Arab artinya martafa'a minal ard, yaitu bagian tinggi dari sebuah bumi. Kenapa dikatakan najwa? Karena orang, ini istilah, kalau orang ingin bisik-bisik dia naik ke tempat, mereka bertiga ngobrol di tempat yang tinggi. Maka disebut istilah apa? Najwa, karena mereka ingin tidak ada yang tahu, ya. Dan mereka bernajwa, berbisik-bisik tentang dosa, tentang permusuhan dan pembanggangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini hampir seluruh ahli tafsir mengatakan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Qurtubi dan yang lainnya seluruhnya, mengatakan ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang munafik atau tentang orang-orang ahlul kitab, Yahudi. Dahulu orang-orang munafik mereka berbicara bisik-bisik, kalau ada orang kaum muslimin lewat, mereka bicara bisik-bisik bertiga, berlima, ya. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa Allah sebut kalau ada 3 orang Allah yang keempat, kalau ada 5 orang yang keenam, karena kebiasaan mereka begitu. Mereka bisik-bisik hanya 3 orang. Terkadang mereka berbisik berapa orang? 5 orang, ya sekitar gitu jumlahnya. Jika ada orang kaum mukmin lewat, mereka bisik-bisik sehingga orang-orang mukmin ini sedih. Ini ada apa mereka ngomong? Kenapa mereka enggak ngomong sama kita? Jangan-jangan ada kabar yang buruk, jangan-jangan ada penyerang akan datang. Orang-orang ini mereka omong seperti itu, orang munafik. Makanya kaum mukmin banyak yang mengeluh. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bisik-bisik? Tidak bicara sama kita, ada apa gerangan?" Akhirnya Rasul larang, "Kalian jangan bisik-bisik lagi." Sebenarnya mengatakan turun kepada orang Yahudi. Orang Yahudi juga demikian. Tatkala ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, tapi kalau kaum muslimin lewat mereka ngomong bisik-bisik. Seakan-akan mereka membicarakan kejahatan yang akan menimpa atau keburukan akan menimpa kaum mukminin, maka kaum mukminin atau kaum muslimin para sahabat merasa gelisah dengan bisik-bisik mereka tersebut. Kenapa harus demikian? Ya sehingga kalau melewat ada yang bisik-bisik, mereka pergi ke arah lain. Ketemu lagi Yahudi di sana, bisik-bisik lagi. Pergi lagi. Ini ngomongin siapa gitu. Ya, sikap bisik-bisik mereka itu menggelisahkan para sahabat. Sehingga para sahabat akhirnya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melarang mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa ya'uduna lima nuhu an." Kemudian mereka mengulangi lagi perbuatan mereka.
Wa yatanajawna bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Dan benar, ternyata mereka orang munafik itu berbisik-bisik atau orang-orang Yahudi yang berbisik-bisik itu mereka sedang berbicara tentang dosa. Mereka tentang menemukan permusuhan kepada kaum muslimin dan mereka sedang membangkang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melarang mereka bernajwa, mereka tetap bernajwa. Setelah itu Allah berfirman, "Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah." Jika mereka datang kepada engkau, mereka mengucapkan tahiyyah. Tahiyyah itu maksudnya salam, ucapan penghormatan dengan yang bukan ucapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan oleh Allah itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Dan ayat ini seluruh ulama mengatakan turun tentang orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi mereka sengaja datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengucapkan salam, kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Assam lamnya dihilangkan. Harusnya assalam jadi apa? Assam. Kalau assalam artinya keselamatan, kalau sam artinya kematian. Jadi kalau diartikan mampus kau wahai Muhammad, ya, mampuslah kau wahai Muhammad, semoga kau cepat mati. Nabi dengar, ya. Ya, Nabi dengar, dan Nabi jawab, alaikum, kalian juga. Semoga kau mampus wahai Muhammad, alaikum, kalian juga, ya. Jadi Nabi cukup sampai di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar suaminya digituin, ya, maka biasanya istri lebih ngamuk daripada sang suami. Ya, dan itu biasa, itu berarti istrinya sayang sama apa? Suaminya. Kalau ada yang ganggu suaminya, biasanya istri yang paling depan apa? Membela. Maka kemudian Aisyah menjawab dengan jawaban yang tegas, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Assam alaik ya wal la'nah." Semoga kalian binasa dan semoga kalian terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aisyah nambah, bukan cuma binasa doang, tapi ditambah juga laknat. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Aisyah, ya alaikum la'nah wal ghadab. Semoga Allah murka kepada kalian, semoga Allah melaknat kalian. Ya ikhwatal kiradati wal khanazir, wahai saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Masya Allah, lengkap. Wahai saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah ditegur, ya, jangan biarkan engkau mengucapkan kata-kata yang al-fuhsh, kata-kata yang buruk. Padahal apa yang diucapkan Aisyah semuanya benar, ya. Kata Nabi SAW, mah ya Aisyah, fa inna Allah la yuhibbul fuhsha wa tafahhush. Allah tidak suka dengan kata-kata yang keras, yang keji dan kotor, ya. Padahal seluruh perkataan Aisyah benar. Bukankah mereka terlaknat? Yahudi terlaknat? Benar. Bukankah mereka dimurkai oleh Allah? Dalam Al-Quran tiap hari. Wal maqdhuba wal dhalin. Ghairil maqdhubi alaihim. Jangan jauhkan kami dari jalan orang-orang dimurkai itu Yahudi. Dalam Al-Quran sering kita baca, ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anah. Allah murka kepada mereka, laknat kepada mereka, dan mereka benar-benar saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Karena dahulu nenek moyang mereka ada yang pernah dirubah menjadi apa? Babi-babi dan monyet-monyet. Dan Aisyah pandai memilih kata. Dia tidak berkata, wahai keturunan babi-babi dan monyet-monyet. Karena babi-babi dan monyet-monyet tersebut tidak memiliki keturunan. Tetapi, wahai saudara-saudara, babi-babi dan monyet-monyet. Ya, benar. Semua perkataan Aisyah enggak ada yang salah. Tetapi Nabi menegur dengan mengatakan, innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahush. Allah tidak suka dengan kata-kata yang keji. Aisyah berkata, ya, alam tasma' ma qalu, wahai Rasulullah, tidakkah kau mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi, bala, saya dengar. Qad sami'tu faradattu alaihim, saya sudah dengar dan sudah jawab. Saya sudah jawab alaikum, selesai. Ya. Kata Nabi, wa inna nujabu alaihim wa la yujabuna alaina. Kalau kita berdoa keburukan maka akan menimpa mereka. Kalau mereka mendoakan keburukan bagi kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun tentang orang-orang Yahudi yang mereka mengucapkan salam kepada Nabi dengan dirubah as-salam menjadi sam, yang artinya semoga kebinasaan bagi engkau wahai Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul, dan mereka berkata dalam diri mereka, kenapa Allah tidak mengadab kami atas apa yang kami ucapkan?
Yaitu mereka berkata bagaimana? Kata mereka, kan Muhammad mendoakan kita, Assalamualaikum. Kita mendoakan Muhammad, Assalamualaikum, semoga kalian binasa. Dan Muhammad menjawab, Alaikum, kalian juga. Tapi kita enggak mati-mati. Kita enggak mati-mati. Ya. Jadi mereka begitu. Kalau kita salah, kan kita harusnya mati. Doanya Muhammad dikabulkan. Tapi kita enggak mati-mati. Laula yu'adzimna Allah bima naqul. Kenapa Allah tidak mengadab kami atas perkataan yang kami ucapkan? Jadi mereka sesumbar. Allah bantah, kata Allah, hasbuhum jahannam. Cukup neraka jahannam. Di dunia ringan itu, enggak usah. Hasbuhum jahannam. Yaslaunaha. Cukup bagi mereka adab di akhirat kelak dengan masuk neraka jahannam. Yaslaunaha, mereka akan dibakar dalam neraka jahannam. Fabi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang terburuk. Ya. Jadi ini terkadang diucapkan oleh, dan pernah diucapkan oleh sebagian liberal, ahli liberal yang mengatakan, kalau memang homoseksual dilarang, kenapa Allah tidak turunkan azab? Subhanallah. Dia ngomong demikian. Ya akhi, Allah tidak. Orang ini ucapan seperti ini muncul, kata Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya, karena orang-orang kafir, kadang orang-orang seperti ini terbetik dalam dirinya Allah seperti manusia. Begitu ada apa-apa marah, emosi, kemudian melampiaskan. Allah tidak demikian. La ahad asbaru ala Allah. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikatakan punya anak, Allah dikatakan punya istri, Allah dikatakan macam-macam, dikatakan capek pada hari Sabtu, dikatakan fakir oleh orang Yahudi. Allah sabar, tapi hasbuhum jahannam. Nanti cukup neraka bagi mereka. Tidak usah sekarang biar saja senang-senang, biar adabnya lebih berat ya. Ya. Jadi sebagian liberal pernah berkomentar dalam cuitannya dengan mengatakan kalau memang homoseksual ya haram, harusnya Allah turunkan adab sebagaimana ya turunkan adab kepada kaum Nabi Lut, subhanallah. Kita bilang kalau gitu banyak orang pencuri Allah tidak turunkan adab. Ya atau tidak? Berarti pencuri boleh atau tidak? Banyak orang berzina Allah tidak turunkan adab. Paham? Banyak orang berzina sehat-sehat enggak? Sehat-sehat. Banyak orang korupsi sehat-sehat aja enggak ada masalah. Ya. Banyak orang membunuh sehat-sehat aja enggak ada masalah, tidak ketahuan. Ya. Terus kalau setiap tidak turun adab berarti benar? Ini ngawur seperti ini. Ya. Ini pendapatnya orang Yahudi. Laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Kenapa Allah tidak turunkan adab atas apa yang kita ucapkan?